Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi semuanya. Hai Bu, ya gimana nih kabarnya, sehat semua kan? Sehat Bu, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajukan kalian terlebih dahulu. Dimohon masukkan kameranya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah melakukan kamera. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan bahas materi tentang sistem hormon, dimana sebelumnya sudah dijelaskan kan oleh Ibu Jida. Ibu izin share screen ya. Adapun kompetensi dasarnya itu yang nomor 3.10 mengenai hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi pada saraf, hormon dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Dan indikator pembelajaran itu, yang pertama itu mendefinisikan pengertian hormon, menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh manusia, dan yang terakhir itu menjelaskan masing-masing fungsi kelenjar endokrin yang terdapat pada manusia. Yang pertama yang akan dibahas itu sistem hormon atau endokrin. Nah, sebelumnya hormon itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu kinerja atau membantu organ tertentu yang ada di dalam tubuh. Nah, sistem endokrin ini memiliki dua kelenjar yang sering kita dengar. Yang pertama itu ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kalau kelenjar eksokrin ini memiliki kelenjar yang memiliki saluran khusus, sedangkan kelenjar endokrin ini kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus atau kelenjar buntu ya disebutnya teman-teman. Hormon itu sebagian besar merupakan protein ya teman-teman, dan sisanya itu adalah asteroid, di mana asteroid ini adalah zat lemak yang merupakan derivat dari kolesterol. Nah, sebenarnya sistem saraf dengan sistem hormon ini hubungannya sangat erat ya. Kenapa sangat erat? Karena sistem hormon ini dapat bekerja apabila ada pengendalian dari sistem saraf. Yang pertama itu ada kelenjar hipofisis, dan kedua ada kelenjar pineal, selanjutnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid, yang kelima juga ada kelenjar timus, dan selanjutnya kelenjar adrenal, dan kelenjar pankreas, dan yang terakhir itu kelenjar kelamin atau biasa disebut dengan kelenjar gonad. Nah, kelenjar yang akan dibahas yang pertama ini ada kelenjar hipofisis, di mana kelenjar hipofisis ini tuh bisa disebut dengan kelenjar pituitari dan dikenal sebagai master of gland. Kenapa sih teman-teman ini dia tuh disebut master of gland? Ada yang tahu nggak sih kenapa kelenjar hipofisis ini disebut master of gland? Ada yang bisa menjawab? Karena hipofisis mengkoordinasikan berbagai fungsi dari kelenjar endokrin lainnya. Ya betul, Cahya Rumisa betul banget. Terima kasih ya Cahya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kenapa sih disebut master of gland? Karena kelenjar hipofisis ini mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar lainnya dalam tubuh kita. Nah, kelenjar hipofisis ini melekat di bagian dasar hipotalamus, di mana hipotalamus ini berarti terletak di otak ya teman-teman. Nah, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus. Ini 3 lobus ya teman-teman, di mana ada anterior, intermediate, dan posterior. Nah, apa saja sih yang diatur oleh kelenjar hipofisis? Nah, yang pertama itu ada kelenjar hipofisis di anterior, di mana di kelenjar hipofisis anterior ini ada 5 hormon, di mana yang pertama ini ada somatoropin atau disingkat STH, yaitu merupakan hormon yang mengatur pertumbuhan dan perbanyakan sel dalam tubuh kita. Nah, kalian pernah melihat nggak sih manusia kerdil sama manusia raksasa? Pernah melihat seperti di TV atau melihat secara langsung pernah melihat?
Pernah ada yang melihat atau tidak? Nah, Bu. pernah. Nah, ya, kenapa sih manusia itu ada yang manusia kerdil, ada yang manusia raksasa yang tingginya itu bisa sampai 2 meter. Itu kenapa sih? Ada faktor lainnya nggak? Menurut kalian ada faktor lainnya nggak? Ada yang tahu? Faktor hormon kayaknya, Bu. Iya, betul. Itu tuh orang tersebut itu adalah kelainan yang ditimbulkan oleh hormon FSH yang tidak bekerja dengan baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada prolaktin. Prolaktin ini membantu sekresi susu sehingga ibu-ibu yang menyusui dapat menyekresikan air susu ibu. Nah, selanjutnya itu ada hormon ACTH. Hormon ACTH ini berfungsi mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Nah, jadi di atas ginjal kita ini tuh ada kelenjar yang namanya kelenjar korteks adrenal. Nah, kelenjar ini tuh dipicu oleh hormon ACTH. Dan selanjutnya itu ada gonadotropin. Gonadotropin ini fungsinya kalau dilihat dari kata-katanya itu kan gonad ya, berarti adalah mengatur tentang kelenjar kelamin, yaitu di mana fungsi gonad itu berhubungan dengan sekresi-sekresi hormon reproduksi seperti FSH, LH, progesteron, dan estrogen. Dan yang terakhir itu ada hormon TSH atau TSH ini singkatan dari thyroid stimulating hormone. Fungsinya itu mengatur sekresi hormon untuk kelenjar tiroid. Nah, gimana sih ngepalinnya nih? Kan banyak ya, ada 5 hormon. Belum juga hormon yang lainnya nih. Nah, saya punya smart solution atau singkatan buat ngapalinnya tuh gampang ya teman-teman. 5 hormon ini bisa kalian singkat sebagai singkatan spaghetti ya teman-teman. Dimana S-nya itu untuk somatotropin, P-nya itu untuk prolaktin, A-nya itu untuk ACTH, dan G-nya itu untuk hormon gonadotropin, dan yang terakhir T-nya ini untuk hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kelenjar hipofisis selanjutnya ini ada kelenjar hipofisis intermediate. Nah, kelenjar hipofisis intermediate ini terletak di bagian tengah. Nah, fungsinya ini bekerja untuk menghasilkan hormon perangsang MSH yang mempengaruhi warna kulit. Nah, hormon MSH ini adalah singkatan dari melanocyte stimulating hormone. Nah, dia itu fungsinya menghasilkan warna kulit atau pigmen-pigmen lain yang ada di tubuh ya, teman-teman. Nah, tubuh kita ini memiliki pigmen-pigmen melanin yang diproduksi oleh sel-sel melanosit. Nah, sel-sel ini dirangsang oleh MSH untuk menghasilkan berbagai macam jenis kulit, pokoknya kayak berbagai macam suku ras. Kayak misalnya ada yang warnanya kulitnya putih atau sawo matang atau hitam. Nah, itu dihasilkan oleh hormon MSH ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini menghasilkan hormon oksitosin yang membantu kelahiran dan sekresi kelenjar susu. Nah, kalian pernah nggak sih membayangkan seorang ibu hamil ketika kontraksi bisa melahirkan bayi yang besar melebihi kapasitas pada umumnya nih? Kayak bayi itu kan besar nih ya, misalnya bayi itu kan besar. Nah, gimana sih caranya bayi itu bisa keluar melalui lubang yang sangat sempit? Itu bagaimana? Kalian bisa tahu tidak? Ada yang tahu? Gimana caranya buat ngeluarin bayi yang besar itu melewati lubang yang sempit seperti itu? Ada yang bisa menjawab atau ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, saya aja menjelaskan ya. Jadi, bayi itu kan besar nih.
bisa dikeluarkan melalui lubang yang sempit itu. Kenapa bisa? Karena di dalam itu adanya hormon oksitosin yang bertugas untuk merilekskan saluran reproduksi sehingga mempermudah proses kelahiran tersebut. Seperti itu ya teman-teman, makanya kita jangan suka pokoknya jangan sampai durhaka sama ibu kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada hormon antidiuretik atau bisa disebut ADH atau vasopressin. Nah, biasanya itu hormon ADH ini kita sering dengar tuh di penjelasan sistem ekskresi ya teman-teman pada saat pembentukan urin. Nah, jadi hormon ADH ini akan bekerja pada proses reabsorpsi pada saat penyaringan air di tubulus ginjal. Makanya dia berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Sampai sini paham teman-teman? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di bagian pusat otak ya teman-teman. Dia ini berfungsi untuk mengatur ritme biologis manusia. Nah, manusia ini pasti memiliki biologi ritmisnya ini masing-masing ya, yang mengaturnya itu diaturnya itu oleh kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin yang bekerja untuk mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar tiroid ini bisa disebut dengan kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di bawah paring. Ya, kelenjar tiroid terletak di sini. Nah, kelenjar tiroid ini terdiri dari dua lobus lateral. Kelenjar tiroid juga terdiri atas asam amino dan iodium yang menghasilkan hormon triodotironin atau T3, tiroksin atau T4, dan kalsitonin. Di mana triodotironin dan tiroksin ini berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, serta kerja saraf. Dan hormon kalsitonin ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Nah, saya juga punya smart solution lagi nih buat ngapalin hormon ini menjadi lebih gampang, yaitu bisa disingkat menjadi titik, di mana T yang pertama ini untuk triodotironin, T yang kedua ini untuk tiroksin, dan yang terakhir ini K untuk kalsitonin. Nah, selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini bisa disebut dengan kelenjar anak gondok. Nih, kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ini terletak di paratiroid ini terletak di kelenjar tiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon parathormon atau yang bisa disebut PTH yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, adapun mekanismenya itu, mekanisme kerjanya itu yang pertama, tadi kan di hipofisis anterior itu kan ada hormon TSH ya. Nah, hormon TSH ini akan merangsang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini akan mensekresikan hormon T3 atau triodotironin. Dan hormon T3 ini akan bereaksi dengan iodin yang akan menghasilkan T4 atau tiroksin. Nah, oleh sebab itu kalian pasti tahu kan penyakit gondokan atau gondongan, pasti tahu kan kalian penyakit tersebut? Tahu, Bu. Nah, ya, biasanya tuh penyakit itu tuh disebabkan oleh apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu penyakit? Kelebihan konsumsi garam bukan, Bu? Kelebihan ya tadi ya jawabnya. Kalau tadi yang jawab kelebihan ya? Iya, Bu.
Uh, Sebenarnya bukan kelebihan ya, tapi penyakit gondokan itu dia karena kekurangan iodium atau iodin. Nah, kekurangan dari iodium ini akan menghasilkan penyakit gondokan. Nah, penyakit gondokan ini adalah kelenjar tiroid yang membesar. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada metabolisme kalsium dalam tubuh. Nah, reaksinya tuh seperti ini. Jadi, metabolisme kalsium dalam tubuh ini, jadi ketika kalsium di dalam darah itu dalam kadar yang tinggi. Misalnya kalian habis minum susu nih ya, dengan kalsium yang tinggi. Nah, kalsium yang ada dalam darah kalian ini tuh akan dibawa ke tulang. Oleh siapa? Oleh hormon kalsitonin. Nah, jadi kalsitonin ini akan mempercepat penyerapan kalsium dalam darah untuk diserap di tulang. Jadi, semakin banyak kalsium dalam tulang kita, kepadatan tulang kita akan semakin baik. Namun, kondisi sebaliknya nih teman-teman, apabila ketika darah kita kekurangan kalsium, maka kalsium ini dirubah oleh paratormon sehingga kalsitonin di sini untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dan PTH ini berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merombak kalsium yang ada di tubuh kita. Nah, sampai sini paham teman-teman? Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sampai sini paham teman-teman? Paham, Bu. Iya, baik. Nah, tapi Ibu mau tanya nih, kan tadi kan kalau misalnya nih, kalsium tulang kita ini dirombak nih secara terus-terusan tanpa ada kalsium baru yang diserap nih. Apa sih yang bakal terjadi sama kalsium yang ada di dalam tulang kita tuh? Apa yang terjadi kalau terus-terusan dirombak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu nggak kenapa kalsium tulang kita ini tuh kalau dirombak terus-terusan itu bakalan kenapa? Ada yang tahu nggak? Oke, dijelaskan saja ya. Jadi justru kalau misalkan kalsium ini terus-terusan dirombak, tulang ini akan kehilangan kepadatannya teman-teman sehingga lebih mudah keropos. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini bisa disebut dengan kelenjar kacangan. Kelenjar timus ini terdiri dari 2 lobus yang berwarna kemerahan, terletak di bagian toraks, di atas jantung ya teman-teman, di atas jantung. Nah, kelenjar timus ini menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang pembentukan limfosit T dan berperan juga dalam mengaktifkan GH atau growth hormone serta membentuk sistem imun. Nah, kelenjar timus ini sangat berkaitan dengan sistem imun ya teman-teman, karena di sistem imun kita ini ada yang namanya limfosit T. Limfosit T ini adalah limfosit yang dibentuk di kelenjar timus sehingga dapat membentuk sistem imun tubuh kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini bisa disebut dengan kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal ini adrenal ini terletak di bagian atas ginjal. Nah, ternyata di atas ginjal ini ada kelenjar ya teman-teman. Nah, kelenjar ini dinamakan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian luarnya yang disebut korteks, bagian luar yang berwarna putih, dan bagian dalam ini disebut dengan medula. Medula merah-merahan ya teman-teman. Nah,
eh, tadi kan di apa di kelenjar hipofisis itu kan disebut master of gland. Nah, dia itu yang mempengaruhi kerja dari kelenjar-kelenjar lainnya ya, seperti pada kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar adrenal ini yang dipakai ini kelenjar hipotalamus anterior, di mana kelenjar hipotalamus anterior ini akan merangsang kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar adrenal ini ada hormon ACTH. Nah, kelenjar ACTH ini akan merangsang korteks adrenal. Nah, kenapa dirangsang pada korteks adrenal? Supaya untuk menghasilkan, yang pertama itu untuk menghasilkan mineralokortikoid, selanjutnya glukokortikoid, dan yang terakhir ini adrenalin dan noradrenalin. Nah, jika kita lihat dari katanya, itu kan mineral, ya mineral. Berarti dia ini fungsinya untuk mengatur metabolisme mineral. Nah, selanjutnya itu menghasilkan glukokortikoid. Nah, dari kata-katanya ini dia berasal dari kata gluko, berarti dia berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Dan yang terakhir ini menghasilkan adrenalin dan noradrenalin yang biasanya kita bilangnya itu epinefrin dan norepinefrin ya teman-teman, di mana dia itu berfungsi untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah, denyut jantung, dan bronkiolus. Nah, selanjutnya ada kelenjar pencernaan dan kelenjar pankreas. Yang pertama ini ada kelenjar pencernaan, seperti di gambar ini ada pencernaan dari manusia ya teman-teman, di mana yang pertama ini ada lambung. Di lambung ini ternyata mempunyai kelenjar, namanya kelenjar lambung. Nah, kelenjar lambung ini menghasilkan hormon gastrin. Hormon gastrin ini berfungsi untuk mensekresikan getah lambung. Nah, yang kedua ini ada usus teman-teman. Nah, di dalam usus ini juga terdapat kelenjar usus yang menghasilkan hormon CCK atau kolesitokinin yang berfungsi untuk memicu sekresi getah empedu dan SCT atau sekretin yang merangsang sekresi getah pankreas. Nah, perlu diingat ya teman-teman, di usus halus kita atau usus kita ini pencernaan enzimatis kan terjadi ya oleh enzim tripsin, amilase, dan lipase. Nah, ketiga enzim ini tuh dihasilkan oleh pankreas, ya teman-teman. Nah, sehingga ada atau dihasilkannya hormon PCK yang dapat memicu adanya getah pankreas, getah empedu, yang kemudian dibawa ke usus untuk bisa bereaksi secara enzimatis. Nah, selanjutnya ini ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini ternyata tidak hanya berfungsi di pencernaan saja, tapi juga berfungsi untuk metabolisme glukosa. Nah, di dalam pankreas ini ada yang namanya Pulau Langerhans. Kenapa sih teman-teman disebut Pulau Langerhans? Ada yang tahu nggak kenapa bisa disebut Pulau Langerhans? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa bisa disebut Pulau Langerhans? Enggak, Bu. Oke. Jadi, kenapa dia disebut Pulau Langerhans? Karena yang menemukan Pulau Langerhans itu tuh namanya Bapak Langerhans. Jadi, dia disebutnya Pulau Langerhans. Nah, di Pulau Langerhans ini terdapat dua jenis sel ya teman-teman. Yang pertama itu ada sel alfa dan yang kedua itu ada sel beta. Di mana sel alfa ini bertugas untuk menghasilkan glukagon dan sel beta ini menghasilkan insulin.
di mana hormon ini tuh bekerjanya berkebalikan ya teman-teman, atau secara antagonis. Nah, skema kerja kelenjar pankreas ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika di dalam tubuh kita ini tidak ada glukosa yang masuk, atau pada saat kondisi puasa, nah biasanya kan pada kondisi seperti ini tuh kita tidak mengkonsumsi makanan ya teman-teman. Nah, otomatis kita ini membutuhkan tabungan glikogen. Nah, tabungan glikogen kita ini ada di hati. Nah, tabungan glikogen ini yang ada di hati ini tuh berupa tabungan energi yang nantinya akan diubah ke dalam glukosa. Namun, sebelum dirubah menjadi glukosa, akan diubah dulu oleh glukagon. Sehingga glikogen ini diubah oleh glukagon menjadi glukosa. Dan kita setelah itu masih bisa tetap bermetabolisme menghasilkan energi seperti biasa walaupun kita dalam kondisi seperti puasa. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita pada saat makan siang nih, biasanya makan siang itu kan kita makannya nasi, terus apalagi kalau misalkan minumnya es teh, terus ditambah dessert. Nah, itu tuh coba nih, kita bayangkan, itu tuh udah berapa asupan yang masuk ke dalam tubuh kita nih. Nah, gula darah saat kita selesai makan itu akan meningkat ya teman-teman. Nah, itu tuh bisa mengakibatkan kita ngantuk nih sehabis makan. Nah, darah kita yang mengandung gula berlebih ini akan diubah menjadi cadangan glikogen oleh insulin sehingga glukosa darah kita turun. Jadi, glukagon dan insulin ini bekerjanya secara antagonis atau berkebalikan. Seperti misal alfa ini, glukagon ini fungsinya itu meningkatkan kadar glukosa dalam darah, dan insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada kelenjar kelamin. Nah, yang pertama itu ada kelenjar kelamin dari wanita. Nah, kelenjar kelamin pada wanita ini tuh dihasilkan oleh ovarium, ya, yang berfungsi. Ovarium ini menghasilkan dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, hormon estrogen ini dihasilkan oleh folikel the graft. Nah, folikel the graft ini tuh folikel matang yang ada di ovarium. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh FSH. FSH itu follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk pertumbuhan kelamin sekunder dan penebalan endometrium. Nah, penebalan endometrium ini biasanya terjadi di siklus apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Penebalan endometrium ini terjadi di siklus apa? Menstruasi, Bu. Iya, betul Diandra. Terima kasih Diandra. Jadi, penebalan endometrium ini terjadi di siklus menstruasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada progesteron. Progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum. Di mana corpus luteum ini adalah sisa-sisa folikel yang ditinggalkan sel telur pada saat selesai ovulasi. Nah, ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, progesteron ini dihasilkan oleh LH berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi, setelah ovulasi, dinding rahim ini tuh dijaga agar tetap tebal. Nah, karena apa? Karena ovulasi kan mempersiapkan adanya fertilisasi. Nah, ketika fertilisasi ini terjadi, maka dinding rahim ini tuh dalam keadaan yang tebal. Tetapi ketika tidak ada fertilisasi, maka progesteron ini akan menurun kadarnya sehingga terjadilah proses menstruasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada kelenjar kelamin pada pria. Nah, kelenjar kelamin pada pria ini
dihasilkan oleh testis ya teman-teman. Nah, hormon yang dihasilkan itu ada estrogen dan testosteron. Nah, sama ya dengan wanita, dia menghasilkan estrogen. Nah, tapi apa sih bedanya estrogen perempuan dengan estrogen pria? Nah, bedanya itu kalau di pria ini dia dihasilkan oleh sel Sertoli. Nah, yang dipengaruhi oleh FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Nah, estrogen pada pria ini tuh berfungsi untuk spermiasi. Nah, kalau hormon testosteron ini dihasilkan oleh sel lembik dan dipengaruhi oleh hormon ICSH atau interstitial cell stimulating hormone yang berfungsi untuk pertumbuhan kelamin sekunder dan spermatogenesis atau ini tuh hormon itu untuk pembentukan sel sperma. Ya, Bunda. Sudah paham semua? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Bu? Kalau paham, karena waktunya juga sudah habis ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum menutup pada hari ini, saya akan mengingatkan kalian lagi ya, teman-teman. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk bukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.